Dr. Yudi Fadila sudah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Tadi ada beberapa faktor ya dok ya yang sebenarnya sudah menjadi bagian dari resiko yang kita sering kenal, yaitu tadi di paket adalah satu merokok, kemudian gaya hidup dan olah tubuh yang sangat kurang. Nah, apalagi faktor resiko lainnya dok? Nah, sebenarnya penyakit jantung itu ada faktor risiko yang bisa kita ubah, ada faktor risiko yang tidak bisa kita ubah. Apa saja itu dok? Nah, misalnya kalau seperti umur, jenis kelamin, genetik ya, jadi itu tidak bisa kita ubah. Nah, maksudnya umur di sini kalau sudah faktor yang usia punya resiko, tentu lebih berisiko untuk mulai dari umur jantung. berapa dok? Karena belakangan yang kehilangan nyawa karena jantung adalah justru banyak kita dengar yang muda begitu. Ya, jadi kalau pria itu mungkin lebih mudah ya, sekitar 40 atau lebih ya. Tapi pada wanita dia masih mempunyai faktor proteksi. Ya, yaitu apa? Faktor hormonal. Selama wanita itu haid, sebenarnya dia masih terlindungi oleh hormon. Karena ya? faktor hormon hormonal, estrogen itu iya, ya. Betul. Dan sebenarnya bagaimana ya hormon estrogen itu melindungi diri kita, jadi, melindungi perempuan dari serangan jantung. Jadi faktor estrogen ini juga melindungi secara metabolik mbak ya. Jadi metabolisme baik lipid maupun gula ya, itu sebagai faktor protektif untuk terjadinya terbentuknya aterosklerosis atau penumpukan plak pada pembuluh darah. Apakah estrogen juga berperan penting untuk fleksibilitas arteri begitu? Sehingga tidak mudah. Nah, tapi begitu perempuan mengalami menopause, nah itu berapa lama kemudian resikonya sama dengan seorang pria begitu? Anggaplah wanita menopause usia 45 sampai 50 tahun ya mbak, sekitar itu. Nah, setelah sekitar 10 tahun pasca menopause ya, itu resikonya hampir sama dengan pria. 10 tahun ya? 10 tahun, sekitar 10 tahun. Bisa lebih, bisa kurang. Jadi hampir sama dengan resiko, berarti umur 45, berarti umur 55 tahun ya Mbak ya. Berarti itu resiko untuk terjadi penyakit jantung koroner sama tinggi dengan pria. Dokter Yudi, apa nasihat yang Anda berikan ya kepada seorang yang Anda sudah, ini belum terkena serangan jantung, tapi mungkin dia melakukan check up, kemudian datang ke Anda, apa nasihat yang Anda berikan untuk agar mereka terhindar dari penyakit jantung? Ya. Jadi kalau untuk pencegahan penyakit jantung itu ada dua ya. Satu pencegahan primer ya. Pencegahan primer adalah sebelum terjadinya penyakit. Ya, itu kita lakukan dengan lifestyle terutama. Tapi apabila dia mempunyai faktor risiko, kolesterol tinggi, gula tinggi ya, itu ya kita obati. Hipertensi kita obati. Ya. Dan yang kedua adalah pencegahan sekunder seperti Pak Yakob tadi. Pak Yakob sudah menderita MCI atau infark miokard atau serangan jantung. Jadi itu namanya pencegahan sekunder, pencegahan setelah terjadinya penyakit. Nah mungkin sebelum kita beralih ke orang yang sudah terkena serangan jantung ya, bagi yang insya Allah masih sehat, kemudian rajin check up begitu. Nah itu apa? Kalau tadi terkait pola makan ya, pola makan yang sangat urgent di sini seperti apa dok? Ya, kalau pola makan sih... Ini kan sebelum kita mulai minum obat, ini kan obatnya makanan dulu kan? Jadi terutama makan yang tinggi serat itu dianjurkan, rendah lemak ya itu dikurangi ya, tinggi serat tadi udah ya, dan olahraga yang cukup dan banyak air. Ya. Nah untuk orang-orang yang punya resiko tinggi tadi ya, itu apa yang sebenarnya haram dimakan begitu? Dibilang haram makan juga sih nggak ada ya mbak, secara absolut nggak ada ya. Tapi yang memang jelas tinggi kadar lemaknya ya, itu mungkin dari sejak usia dini mungkin kita bisa kurangi ya. Manis berlebihan, lemak berlebihan itu kita kurangi. Gula tinggi, lemak tinggi. Berarti makan apa ya dok? Ya, seperti sehari-hari ya. Dan protein. Setiap makanan itu ada gulanya, ada lemaknya ya. Tapi itu yang kita batasi. Nah, kenapa ya olah tubuh ini sangat penting ya dok? Dan sering dikesampingkan begitu? Ya. Olahraga dia membakar kelebihan kalori dalam tubuh kita. Seperti kita ketahui bahwa kalori yang berlebihan atau metabolisme yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk lain di dalam tubuh kita. Termasuk salah satunya adalah lipid, lemak. Ya. Nah itulah yang akan menjadi cikal bakal terjadinya aterosklerosis atau plak di pembuluh darah jantung. Pada beberapa kasus dok, nggak apa-apa kita bedah kasus saja ya dok ya, bahwa ada orang-orang yang justru dia adalah olahragawan begitu. Ya. Dan kalau olahragawan kan pasti mungkin ekspektasi kita adalah dia menjaga pola makan begitu ya. Kenapa bisa terkena serangan jantung pada umur sekitar 40-an dok? Apa penjelasan dokter? Ya.
Jadi penyakit jantung itu ada beberapa faktor resiko yang saya terangkan tadi, bahwa ada faktor resiko yang tidak dapat kita ubah, yaitu umur, jenis kelamin, dan faktor apa tadi genetik ya, faktor turunan, ya, faktor turunan. Ada juga faktor yang kita masih bisa ubah, ya, seperti hipertensi kita obati, diabetes kita obati, kolesterol kita obati, olahraga kita lakukan, ya, kemudian merokok kita hindari. Nah, itu faktor yang bisa kita ubah, yang bisa kita atasi lah ya, Dok, ya. Nah, apabila satu di antara sekian tadi faktor risiko kita ada, anggap satu merokok saja, itu akan meningkatkan 2 kali lipat dari faktor risiko terhadap orang-orang sakit jantung. Dia diabetes dan merokok akan meningkat 4 sampai 6 kali lipat terjadinya penyakit jantung. Dia merokok, diabetes, kolesterol itu meningkat sampai di atas 10 kali lipat. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, jadi mungkin tidak bisa dijelaskan kenapa anak muda umur ya satu 40 hal tahun yang kita nggak jaga makan, olahraga begitu. Satu hal tapi yang sering kita miss adalah faktor genetik. Oke. Ya. Jadi faktor genetik. Dan itu bisa kita deteksi, Dok. Kalau faktor genetik maksudnya tanya riwayat kesehatan harus tanya keluarganya. riwayat dari keluarganya, Mbak. Oke, bagaimana mengenal serangan jantung? Kalau ini adalah serangan jantung atau bukan, kita akan bahas sesaat lagi. Baik. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat pagi, Indonesia akan segera kembali.